dahulu. Dua, tolong pimpin doanya. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan. Lihat kanan kirinya, siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua, hadir semua, Bu. Apakah sudah sarapan pagi ini? Kenapa belum? Kesiangan, Bu. Makanya tidur cepat ya. Cepat, Bu. Nah, anak-anak ibu, siapa yang pernah melihat sungai yang bersih dan banyak ikannya? Nah, mengapa ada sungai yang bersih dan sementara yang lainnya kotor? Nah, ibu di sini memiliki dua gambar. Yang pertama ini adalah gambar sungai yang bersih. Yang kedua, ini adalah sungai tercemar. Di beberapa daerah, masyarakat mempunyai aturan adat yang disebut dengan lubuk larangan. Menurut Ananda, apa hubungan menjaga sungai bersih dengan lubuk larangan? Apakah Ananda tahu? Tidak, Bu. Nah, Ibu memiliki video tentang kearifan lokal lubuk larangan. Silakan Ananda amati dan dengarkan ya. Kisah ini berawal dari sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Pekanbaru yang bernama Desa Siamijaya. Di desa ini banyak sekali terdapat sungai. Nah, salah satunya adalah Sungai Kaili. Sungai yang terdapat di desa ini banyak difungsikan sebagai sumber air bersih dan budidaya ikan. Seluruh aktivitas masyarakat banyak dilakukan di sungai ini, mulai dari mandi, terakhir bersiaran, kemudian disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan Nah, setelah Ananda menyimak dan menonton video yang Ibu tayangkan tadi, apa aturan yang ada di lubuk larangan? Nah, mengapa masyarakat melarang menangkap ikan di tempat tersebut? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, kalau ikan besar diambil semua, maka ikan kecil akan berkembang biak terlalu banyak dan tumbuhan air bisa habis. Akibatnya air menjadi keruh. Nah, itu yang disebut dengan terganggunya ekosistem, terganggunya keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua komponen. Komponen pertama yaitu abiotik, komponen kedua yaitu biotik. Komponen abiotik itu adalah semua benda yang tak hidup yang ada di ekosistem. Contoh, air, udara, cahaya matahari, batu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kedua komponen ini saling bergantungan, di mana tumbuhan itu sebagai biotik membutuhkan air dan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, sedangkan ikan biotik membutuhkan air, yaitu abiotik yang bersih untuk hidup. Sekian materi dari Ibu. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh rekan Ibu. Kepada rekan Ibu dipersilahkan. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah bosan dan juga lesu.
Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, sebaiknya kita ice breaking dahulu. Silakan anak-anak ibu untuk berdiri. Kita yaitu macam-macam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Judul lagunya yaitu Pelangi-Pelangi. Biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan juga tumbuhan. Mereka perlu makan juga harus bernafas, bergerak, bertumbuh dan juga berkembang. Biotik adalah lingkungan yang hidup seperti boneka, mobil dan juga buku. Tidak perlu makan, tidak juga bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak tumbuh kembang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Foni tadi, yaitu salah satu menjaga suatu ekosistem tersebut yaitu melalui kearifan lokal lubuk larangan. Nah, lubuk larangan ini merupakan suatu area sungai yang disepakati oleh suatu masyarakat adat untuk tidak diganggu, terutama untuk penangkapan ikan dalam jangka waktu tertentu. Di mana menurut keyakinan mereka, jika ada yang melanggar aturan lubuk larangan ini, mereka akan mendapat musibah. Selanjutnya, apakah anak-anak ibu tahu mengapa lubuk larangan itu penting bagi ekosistem? Tidak belum. Nah, yang pertama yaitu menjaga populasi ikan, di mana jika di suatu daerah ada terdapat lubuk larangan, ikan tersebut tidak boleh diambil secara terus-menerus atau memiliki jangka waktu tertentu. Biasanya itu ada 1 tahun sekali. Ini berguna agar ikan-ikan tersebut bisa berkembang biak dan juga makhluk hidup lainnya bisa hidup dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga kualitas air, di mana terkadang orang yang mengambil ikan itu melalui pengebongan atau mengambil ikan secara berlebihan, sehingga itu dapat merusak air dan juga pencemaran bagi lingkungan. Yang ketiga yaitu keseimbangan rantai makanan, di mana jika diterapkan lubuk larangan ini, maka seluruh rantai makanan di ekosistem sungai juga ikut seimbang, di mana terdapat ikan yang besar yang bisa dipanen, ikan kecil juga bisa terus hidup, dan juga tumbuhan air bisa hidup dengan harmoni. Sekian pembelajaran dari Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ibu. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD untuk beberapa kelompok. Nanti Ibu akan membagi dengan 3 kelompok. Kelompok 1 dari Nabila, dan kelompok 2 Gipsy, kelompok 3 Jadi, itu adalah LKPD yang akan diisi oleh anak-anak Ibu per kelompok dengan menentukan berdasarkan gambar yang sudah Ibu tayangkan. Ibu tampil. Air, batu, tanah. Berpengaruh
pada kerusakan lingkungan. Tadi lubuk larangan. Apakah sudah selesai anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Jadi dapat dikelompokkan dari beberapa kelompok tentang kelompok abiotik dan biotik. Siapa yang mau kelompok mana yang mau tampil duluan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok? Silakan. Jadi komponen biotik ada ikan, tumbuhan, dan manusia. Kalau abiotik ada air, batu, sama tanah. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Nabila. Apakah ada yang mau tampil lagi? Ini dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup. Yang pertama ikan, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga ayam, keempat kucing, kelima manusia. Ya, dan komponen abiotik atau benda tak hidup, yang pertama air, yang kedua batu, dan yang ketiga tanah. Nah, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak ibu. Apa itu tentang kelompok biotik dan abiotik tadi. Jadi materi kita hari ini kan ekosistem dan lubuk larangan. Jadi siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kepada Septi dipersilakan. Baiklah, yang dapat disimpulkan pada pelajaran kali ini yaitu biotik dan abiotik. Biotik merupakan makhluk hidup dan abiotik merupakan yang tidak hidup. Contoh dari biotik seperti ikan, tumbuhan, manusia, dan lainnya. Sedangkan abiotik seperti air, batu, dan lainnya. Dan juga sungai. Nah, yaitu selanjutnya sungai tercemar. Kita sebagai manusia harus menjaga keutuhan lingkungan kita, jangan mencemarkan seperti sungai karena itu sangat berdampak kepada kehidupan sekitar kita, seperti udara yang busuk atau seperti banjir yang membawa sampah yang banyak yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan dari saya, dikembalikan. Betul sekali apa yang sudah disimpulkan oleh Septi tadi, bahwa lubuk larangan itu memiliki hubungan yang erat dan dengan ekosistem karena keduanya saling bergantungan satu sama lain. Seperti dalam menjaga keseimbangan alam, lubuk larangan ini merupakan bagian dari ekosistem perairan yang dijaga menurut adat agar kehidupan ikan dan makhluk air tetap terlestarikan. Dengan adanya aturan larangan menangkap ikan sembarangan dan keseimbangan ekosistem air terpelihara dengan tumbuhan air, ikan, dan makhluk lainnya. Jadi hal ini juga merupakan lubuk larangan menjaga keekosisteman dan ekosistem yang terjaga membuat lubuk larangan tetap bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada kali hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Mungkin kita akan bertemu minggu depan. Ibu tugaskan mencari ekosistem yang ada pada lingkungan sekitar. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.